tidak ada pertempuran 10 November kalau tidak ada resolusi jihad. PBNU secara kelembagaan memang waktu itu mendorong supaya pemerintah yakin bahwa resolusi jihad itu memang menjadi satu titik yang sangat krusial di dalam sejarah nasional Indonesia yang harus mulai disampaikan kepada masyarakat. PR kita sekarang untuk menjelaskan bahwa Hari Santri itu bukan semata-mata milik Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, senang sekali saya bisa berjumpa dan menyapa Anda semua. Di sesi podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Bersama saya sudah hadir Ketua Lakpesdam PBNU tahun 2015-2021, Bapak Dr. Haji Rumadi Ahmad. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahdori. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Saya kalau melihat Pak Dokter ini makin hari makin keren aja ini. Ini pakaiannya agak spesial ini. Iya, saya jarang-jarang pakai begini. Iya, khusus Suara NU. Khusus untuk Suara Wah, NU. luar biasa ini. Ya, biar kelihatan lebih maksimal gitu cocok. Enggak, ini saya tahu ini. Beliau ini habis rapat ini. Ya, pemirsa, kita akan coba ngobrol-ngobrol terkait dengan kilas balik resolusi jihad kaum santri ya. Yang mana kita tahu bahwa tanggal 22 Oktober ini diperingati sebagai Hari Santri. Dan kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari pesantren dan juga santri dan kiai. Yeah. Nah, karena itu kita akan banyak bertanya sebenarnya ke ahlinya nih. Oke, Pak Dr. Rumadi, kita akan memulai dari pertanyaan kaitannya dengan dalam catatan sejarah perjalanan santri dan kiai itu dalam mengisi perjalanan bangsa ini sejauh apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau bicara mengenai santri itu kan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Ya. Jadi dunia santri itu sebenarnya adalah dunia pesantren, dan pesantren itu adalah lembaga pendidikan. Jadi kalau orang bicara mengenai santri, pertama-tama yang harus kita lihat ini adalah sebuah institusi pesantren yang di dalam institusi itu, disitulah nilai-nilai keagamaan itu ditanamkan dengan karakteristik yang sangat khas di pesantren. Itu karakteristik itu baik terkait dengan kelembagaannya maupun terkait dengan kultur yang ada di dalamnya. Gitu. Nah, sebelum negara ini ada, lembaga pendidikan pesantren itu kan sudah lama ada gitu. Jadi sebelum ada institusi negara yang memfasilitasi pendidikan kepada masyarakat, nah institusi-institusi seperti pesantren inilah yang memberikan layanan kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupannya. Gitu. Jadi pesantren ini dia bisa dilepaskan dari institusi untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Tapi kalau pesantren bukan hanya mencerdaskan dari sisi intelektualitasnya, tetapi juga mencerdaskan dari sisi spiritualnya. Dan itulah yang menjadi sangat khas di dalam pesantren, terutama bagaimana relasi antara guru dan murid, santri dengan kiai, itu relasi yang kadang-kadang susah untuk dijelaskan ya, karena ada nilai-nilai yang mengikat antara santri dan kiainya itu bukan semata-mata ketika dia belajar di pesantren, tapi setelah dia keluar dari pesantren pun kalau dia menjadi santri itu ya selama-lamanya akan menjadi santri gitu. Dan itu nggak ada dalam pendidikan modern dimanapun, kita nggak melihat model pendidikan yang seperti itu. Gitu. Iya. Nah, kalau di masa-masa penjajahan kan pribumi lah, katakanlah pribumi itu kan katanya dilarang mengenyam pendidikan, bahkan ya makanya banyak yang buta huruf ya. Nah, dengan hadirnya pesantren itu justru ya mungkin kalau katanya kalau orang kaya kan bisa masuk sekolahnya Belanda ya. Ya, dulu memang setelah Belanda menerapkan politik etis ya di awal abad 20 itu yang membuka
ruang kepada anak-anak pribumi untuk mengenyam pendidikan atau lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Tetapi yang bisa masuk ke lembaga pendidikan Hindia Belanda kan juga nggak banyak. Biasanya itu para priayi. Nah, gitu. iya itu maksudnya. Nah, priayi-priayi itu atau anak-anak orang-orang yang terpandang dari sisi ekonomi dan sosial itulah yang bisa mengakses lembaga pendidikan pada masa kolonial Belanda. Nah, padahal kan sebagian besar masyarakat kita itu bukan golongan itu. Iya, bukan golongan priayi. Jadi bukan golongan priayi. Nah, anak-anak yang seperti ini itu ya larinya yang bisa menampung mereka ya hanya di pondok pesantren, nggak di tempat yang lain gitu. Iya, Jadi iya. inilah sebenarnya satu kontribusi penting lembaga pendidikan pesantren kepada masyarakat yang sebelum ada fasilitas-fasilitas pendidikan lain yang diberikan oleh negara seperti yang sekarang ini misalnya dari sisi kelembaganya berkembang sedemikian rupa, ada anggaran dari negara dan lain sebagainya. Pesantren itu memang benar-benar menjadi lembaga yang independen dia, independen dari sisi pengelolaannya, independen dari sisi bagaimana merumuskan kurikulumnya, independen dari sisi pendanaannya dan lain sebagainya. Jadi ini memang satu lembaga pendidikan yang sangat khas ya, sangat khas dalam dunia Islam. Dan di Indonesia ya kita sangat beruntung, bangsa ini itu sebenarnya sangat beruntung mempunyai lembaga pendidikan yang bukan hanya menjadi jangkar kebangsaan kita, tetapi juga menjadi jangkar keagamaan kita. Karena sebagai negara dengan muslim terbesar di dunia ya, sekitar 88% penduduk Indonesia itu muslim. Nah, lembaga pendidikan yang bisa meningkatkan kualitas keislaman bukan hanya dari sisi pengamalan agama tapi juga dari sisi pengetahuan itu di pesantren. Iya. Jadi orang itu bisa dikatakan dia punya otoritas untuk bicara mengenai Islam kalau dia pernah di pondok pesantren. Gitu ya. Sepinter apapun orang tapi kayaknya belum sampai pada otoritas keagamaan kalau dia belum pernah belajar di pondok pesantren gitu. Itu yang sangat khas di dalam pondok pesantren saya kira. Kita lompat ke tahun 1945 setelah Indonesia merdeka. Yang dimana sebelum itu kan santri, kiai, pesantren sudah cukup banyak berkontribusi. Tiba-tiba dan bukan tiba-tiba ya, anugerah kemudian Indonesia proklamasi menjadi negara yang merdeka. Tetapi ternyata para penjajah masih ingin terus berupaya untuk menguasai Indonesia. Nah di situ kemudian para santri dan kiai, terutama Kiai Hasyim Asy'ari melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya perebutan kemerdekaan itu. Nah mungkin Pak Dr. Rumadi bisa bercerita nih bagaimana aksi heroik kiai santri saat itu dalam melawan para penjajah di Surabaya atau di tanah Jawa. Gimana Pak? Ini pertanyaanmu berat ya. Boleh minum dulu ya? Oh boleh. Okay. Karena berat harus minum dulu ya. Iya betul itu. Saya juga minum dulu ini. Oke. Kalau mau cerita soal ini, kita harus agak mundur ke belakang sebelum tahun 45. Ini terkait dengan bagaimana sih para ulama-ulama di pesantren itu melihat negaranya. Gitu. Di sekitar tahun 1936 itu ada muktamar NU ya, yang keberapa saya lupa itu muktamarnya. Itu ada salah satu diskusi di situ oleh para ulama tentang bagaimana hukum membela negara Hindia Belanda. Gitu. Negara Hindia Belanda itu adalah negara yang sekarang menjadi Indonesia, tetapi waktu itu dikuasai oleh Belanda. Nah, membela negara Hindia Belanda itu hukumnya apa? Itu. Nah, pertanyaan itu dijawab oleh para ulama bahwa kita wajib untuk membela negara Hindia Belanda itu. Jadi negara yang dikuasai oleh orang-orang yang notabene-nya non-Muslim itu tetap harus dibela kalau ada serangan dari luar. Gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kecintaan para ulama, kiai-kiai pesantren tentang negaranya itu sudah lama tertanam gitu. Nah, ketika sudah merdeka tahun 45, kecintaan itu pasti akan lebih kuat karena
dengan adanya proklamasi itu kan artinya bangsa ini mempunyai independensi untuk mengelola negaranya sendiri. Jadi negara yang tidak lagi dikuasai oleh penjajah kolonial Belanda waktu itu dan Jepang ya, tapi sebuah negara yang dikelola sendiri oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Nah, pada waktu masih dikuasai oleh Hindia Belanda itu pun kalau ada serangan dari luar wajib membela. Apalagi ketika negara ini sudah merdeka gitu. Jadi kewajibannya semakin kuat. Jadi kalau ada serangan, kita tahu waktu tahun 45 setelah proklamasi di 17 Agustus itu kan tentara kolonial Nika itu mau balik lagi ke Indonesia dan mau kembali menguasai Indonesia. Disitulah kemudian waktu itu para ulama berkumpul, terutama para ulama di sekitar Jawa dan Madura untuk membahas mengenai bagaimana menghadapi tentara Nika yang mau masuk kembali ke Indonesia, yang akhirnya dari situ Hadratus Syekh Asy'ari mengumpulkan sejumlah ulama di sekitar Jawa Timur, Surabaya dan Madura dan sekitarnya untuk membahas persoalan ini, yang kemudian menghasilkan apa yang kita kenal sekarang ini sebagai resolusi jihad. Ya, yang memberikan mewajibkan terutama umat Islam di radius di mana orang boleh melakukan jamak dan qashar salat, gitu, itu wajib untuk berperang. Waktu itu pusatnya ada di Surabaya. Jadi sebenarnya ini adalah satu pemahaman, satu pemahaman keagamaan yang dia bisa menyatu dengan paham kebangsaan. Jadi membela negara itu bagian dari misi keagamaan yang diwujudkan di dalam bentuk tadi itu fatwa mengenai pentingnya melakukan jihad. Kalau melakukan jihad itu berarti orang-orang yang ikut berperang itu hukumnya syahid kalau dia meninggal di situ. Tetapi pernyataan perang itu tidak semata-mata diberikan secara sepihak oleh para ulama, tetapi ini adalah pernyataan perang yang memang digelorakan oleh otoritas politik pada waktu itu. Ya, ada Bung Karno sebagai presiden waktu itu. Tetapi kan begini, kita bisa membayangkan ya, ini negara baru yang dari sisi misalnya ya konsep kependudukan aja misalnya ya, siapa sih warga negaranya gitu. Saya nggak yakin kiai-kiai yang ada di situ itu kalau disuruh menunjukkan apakah dia warga negara Indonesia yang punya KTP Indonesia atau enggak gitu. Iya. Dan negara ini juga belum bisa memberikan fasilitas apapun. Baru juga merdeka. Baru juga merdeka. Dia belum bisa memberikan pelayanan publik yang baik. Dia juga belum bisa membuat program-program untuk memperkuat kehidupan masyarakat. Ekonominya juga nggak jelas gitu karena baru merdeka. Tetapi pada situasi seperti itu, semangat untuk melakukan pembelaan terhadap negaranya itu sama sekali nggak berkurang gitu. Iya. Nah, ini yang mungkin bisa kita refleksikan ke zaman sekarang ya. Pada masa itu ketika negara belum bisa memberikan fasilitas apapun kepada rakyatnya, itu saja kecintaan para santri, kecintaan pada kiai terhadap negaranya itu sedemikian luar biasa. Apalagi sekarang misalnya di mana negara sudah bisa memberikan fasilitas yang luar biasa, lembaga-lembaga pendidikan difasilitasi oleh negara, anggaran-anggaran untuk pesantren juga semakin banyak, ada undang-undang pesantren segala macam. Seharusnya kecintaan kita kepada negara itu harusnya jauh lebih kuat daripada kecintaan yang ditunjukkan oleh para pendahulu kita di tahun 45 itu. Jadi kita bisa merefleksikan peristiwa pertempuran 10 November yang kemudian kita kenal Hari Pahlawan dan kemudian pada masa pemerintahan Presiden Jokowi itu diberikan pengakuan bahwa resolusi jihad tanggal 22 Oktober itu merupakan momentum yang sangat penting. Karena tidak ada pertempuran 10 November kalau tidak ada resolusi jihad. Gitu. Cuman memang persoalannya
dalam waktu yang lama kan masyarakat kita nggak kenal tuh resolusi jihad itu apa. Bahkan waktu kita sekolah kita juga nggak ngerti nih peran kiai, peran pesantren, resolusi jihad bahkan nggak ada itu di dalam teks buku-buku sejarah yang kita pelajari di sekolah. Dulu waktu saya sekolah, saya nggak kenal sama sekali itu. Soal resolusi jihad. Soal resolusi jihad itu nggak ada dalam buku teks di sekolah. Tidak tertulis berarti dalam catatan sejarah. Tidak tertulis karena memang sejarah itu adalah sejarahnya orang-orang yang menang pada waktu itu yang bisa menulis sejarah. Jadi sejarah itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu dan dia ingin menarasikan sejarah itu seperti apa dan siapa yang menjadi pahlawan, siapa yang menjadi pecundang itu sangat bergantung pada siapa yang menulis sejarah pada waktu itu. Jadi resolusi jihad dalam waktu yang lama itu bisa kita katakan sebagai sejarah yang terbuang dari narasi sejarah nasional. Gitu. Jadi peran pesantren, peran kiai itu nyaris nggak ada itu dalam teks buku-buku sejarah. Buku-buku sejarah itu. Nah, ini kita sebelum pada soal Hari Santri yang seingat saya bahwa waktu diajarkan di sekolah di pesantren di tahun-tahun 2007, 2010 itu sudah mulai tuh sedikit digaungkan tuh bahwa kemerdekaan bangsa kita ini juga ada peran santri kiai. Nah, kemudian pada awal-awal itu PBNU mulai mendorong kan agar ditetapkannya hari santri. Yang saya tahu kan Pak Dokter kan waktu itu ketua Lakpesdam 2015 ya. Nah, gimana waktu itu dinamikanya PBNU mendorong agar bisa ditetapkan sebagai hari santri atau seperti apa ceritanya di balik itu? Memang waktu Presiden Jokowi sebelum jadi presiden ya sempat waktu itu kampanye di daerah Jawa Timur. Itu memang sempat mengucapkan bahwa akan ada hari santri. Cuman waktu itu kapan itu hari santri itu diperingati? Ada yang mengusulkan 1 Muharram itu diperingati sebagai hari santri. Tapi kalau 1 Muharram itu momentumnya apa? Itu dari sisi sejarah. Itu peringatan hari besar Islam yang tidak ada momentum yang sangat khas untuk Indonesia gitu. Kemudian dari sisi peringatan sebuah hari besar itu kan ada momentum yang harus digelurakan gitu. Nah, kemudian tercetuslah itu di dalam sejarah yang diperankan oleh para santri dan kiai. Ya resolusi jihad itu 22 Oktober. 22 Oktober. Tapi memang kajian-kajian untuk meyakinkan bahwa 22 Oktober itu layak untuk diperingati sebagai hari santri itu tidak mudah. Gitu. Jadi pembicaraan mengenai resolusi jihad itu seingat saya ya dulu sekitar akhir tahun 90-an kalau Mas Adori misalnya ngecek tulisan opini di Kompas itu sudah mulai muncul tuh tulisan opini yang menjelaskan mengenai resolusi jihad. Tetapi orang masih sangat asing gitu. Ya, kenapa asing? Karena memang ini narasi sejarah yang tidak dikenal gitu. Siapapun orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan mulai dari SD sampai SMA, bahkan di perguruan tinggi itu nggak ngerti resolusi jihad. Gitu. Tetapi bagi kalangan santri, ya dia ngerti bahwa ada satu momentum yang sangat penting yang meskipun dalam waktu yang lama itu tidak diucapkan, tidak diangkat sebagai narasi publik, tapi terus-menerus kita diskusikan banyak diskusi-diskusi yang mulai dijalankan. Seingat saya itu mulai awal tahun 2000-an itu mulai banyak diskusi dan memang meskipun banyak diskusi waktu itu pembicaranya belum bisa menembus untuk meyakinkan bagaimana pemerintah menetapkan 22 Oktober itu sebagai hari santri. Memang Gus Dur sempat menjadi presiden tapi tidak lama, belum sempat memikirkan soal ini karena pada masa pemerintahan Gus Dur itu situasinya kan tidak stabil ya. Gus Dur juga berkonsentrasi untuk bagaimana memastikan negara Indonesia itu negara ini tidak pecah itu. Dan makanya Gus Dur perjalanan ke luar negeri sangat banyak sehingga yang kayak gini belum sempat terkonsolidasi pada masa itu. Nah setelah itu
orang semakin agak agak abai ya, tidak lagi didiskusikan segala macam. Tapi ada momentum di tahun 2014 itu, pemilu 2014 ini mulai kembali dibicarakan, dan PBNU secara kelembagaan memang waktu itu mendorong supaya pemerintah yakin bahwa resolusi jihad itu memang menjadi satu titik yang sangat krusial di dalam sejarah nasional Indonesia yang harus mulai disampaikan kepada masyarakat. Dan akhirnya pemerintah yakin, dan waktu itu dalam kampanye itu memang Presiden Jokowi juga sempat menyampaikan dan menjanjikan akan ada hari santri. Kemudian melalui diskusi yang panjang akhirnya disepakati 22 Oktober sebagai hari santri. Tapi memang ada kelompok-kelompok di kalangan Islam juga yang sempat menolak, nggak terlalu happy, dan mungkin ini salah satu PR kita sekarang untuk menjelaskan bahwa hari santri itu bukan semata-mata milik Nahdlatul Ulama. Nah ya itu, saya juga sempat mau bertanya sebenarnya tadi, bahwa masih ada sekelompok masyarakat yang menganggap bahwa hari santri itu milik PBNU, milik NU. Tanggapan Pak Dokter gimana soal ini? Ya, mungkin ini memang yang harus kita jelaskan kepada masyarakat, bahwa memang asal usul adanya resolusi jihad itu tidak bisa dilepaskan dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, kiai-kiai pesantren, terutama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tetapi apa yang dilakukan oleh para ulama itu bukan untuk ulama itu sendiri. Jadi sebuah momentum hari yang diakui secara nasional itu adalah momentum di mana apa yang dilakukan seorang tokoh atau kelompok pada waktu itu memang dia memberikan dampak yang besar terhadap eksistensi negara. Jadi kita nggak bisa membayangkan kalau misalnya pada tahun 45 itu tidak ada gerakan ya dari masyarakat yang dipimpin oleh para santri dan kiai itu, tidak ada resolusi jihad, kita nggak bisa membayangkan bagaimana eksistensi dari negara ini. Apakah kita bisa mempertahankan kemerdekaan waktu itu yang baru diproklamasikan? Coba kita bayangkan ya, itu baru 3 bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Iya, makanya. Maka sangat kalau tidak mengandalkan, tidak ada gerakan seperti itu yang dilakukan oleh para kiai, masyarakat sipil ya. Ya, masyarakat sipil yang kita belum punya tentara yang sekuat sekarang ya. Kita kekuatan bersenjata kita juga belum tertata, kita belum punya anggaran untuk membeli alutsista misalnya. Kita belum punya itu. Dan satu-satunya kekuatan masyarakat yang bisa digerakkan ya dengan menggunakan kekuatan pesantren, lembaga pendidikan itu. Yang dari situlah kemudian muncul perlawanan sampai kemudian Bung Tomo teriak Allahu Akbar di RRI, kemudian menggelurakan semangat arek-arek Surabaya waktu itu, kemudian sampai terjadi peperangan 10 November. Nah, selama ini kan yang kita peringati kan 10 Novembernya itu Hari Pahlawan doang. Hari pahlawannya. Padahal sebelumnya gitu. ada. Padahal sebelumnya ada peristiwa yang sangat penting itu. Oke, setelah Presiden Jokowi dilantik, kemudian Hari Santri tahun 2015 kan ditetapkan, disahkan. Nah, sebagai orang yang cukup terlibat dalam diskusi soal resolusi jihad nih, Pak Dr. Rumadi gimana memandangnya waktu itu? Wah, perjuangan saya ini kira-kira gitu. Alhamdulillah gitu. Ya, gimana kalau Pak Dr. Rumadi melihatnya? Ya, sebenarnya sih kita antara yakin dan tidak yakin ya, waktu itu karena ini kan membutuhkan keputusan politik. Dan kita tahu beberapa keputusan politik itu kadang-kadang juga ada implikasi-implikasi politiknya. Termasuk misalnya penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni misalnya, itu kan juga ada kelompok yang tidak terlalu happy karena bagi dia hari lahir Pancasila itu bukan 1 Juni. Ada yang bilang 22 Juni, ada yang bilang 18 Agustus dan lain sebagainya. Tapi keputusan politik akhirnya ditetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Nah, hari santri kurang lebih juga begitu. Tapi memang saya bisa katakan yang paling kuat memberikan dorongan itu dari Nahdlatul Ulama, gitu. Karena
ini memang satu momentum di mana kekuatan inti dari Nahdlatul Ulama itu bekerja pada waktu itu. Kalau yang lain ya pasti nggak akan punya rasa terpanggil untuk memperjuangkan supaya negara mengakui resolusi jihad, mengakui Hari Santri di tanggal 22 Oktober itu, dan satu-satunya memang yang memberikan dorongan terkuat ya Nahdlatul Ulama. Tapi itu hanya sebagai konteks aja ya pada waktu itu. Saya kira sekarang karena sudah ada keputusan politik dari pemerintah di tahun 2015 sudah ditetapkan Hari Santri, maka sudah selayaknya Hari Santri ini tidak hanya dirayakan oleh Nahdlatul Ulama, tetapi juga dirayakan oleh semua komponen bangsa. Dan saya tahu Kementerian Agama sebagai representasi dari negara juga menggerakkan untuk membuat peringatan di Hari Santri itu. Nah terakhir nih Pak Dr. Rumadi, apa yang mungkin bisa direfleksikan dari peringatan Hari Santri tahun 2023 ini? Pesan apa yang relevan untuk bangsa kita? Ya, menurut saya begini ya, Hari Santri sebagai pengakuan pemerintah terhadap momentum sejarah itu sudah selesai. Gitu. Kita tinggal momentum ini kita jadikan sebagai hari di mana kita bisa merawat ingatan. Jadi peringatan itu adalah cara untuk merawat ingatan. Tetapi ke depan saya kira merawat ingatan tidak cukup. Santri harus lebih jauh dari itu. Tidak hanya berhenti pada upaya merawat ingatan, tetapi bagaimana santri dan pesantren itu bisa lebih memberikan kontribusi positif terhadap bangsa dan negaranya. Dan saya kira siapapun yang merasa dirinya sebagai santri itu tidak perlu minder dengan dengan eksistensi negara ini. Kita tidak perlu merasa menjadi orang pinggiran. Kalau dulu misalnya santri itu dianggap sebagai orang pinggiran gitu ya, orang kampung, orang yang tradisionalis segala macam. Saya kira sekarang ini santri harus sudah melampaui itu semua, dan kita sadarkan bahwa kita tidak lagi di pinggiran, tetapi kita sekarang sudah di tengah gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang masih merasa wah kita ini santri orang pinggiran, enggak. Sekarang ini santri itu sudah di tengah. Gitu. Nah, kalau kita sudah di tengah, artinya eksistensi negara ini itu juga dikawal oleh para santri, bukan hanya mengelola lembaga pendidikan, tetapi juga misalnya santri harus melakukan mobilitas vertikal untuk bisa menduduki posisi-posisi penting di negara ini, karena kebijakan-kebijakan itu hanya bisa kita ambil kalau santri itu juga memberikan kontribusi terhadap kebijakan-kebijakan itu, apakah melalui jalur politik, di partai politik, melalui birokrasi dan lain sebagainya di pos-pos penting negara ini, dan dari situlah santri bisa memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap eksistensi negara ini. Bukan hanya semata-mata mengawal supaya negara ini ada, tetapi kita ingin memastikan bahwa negara ini semakin hari semakin berkembang baik, ekonomi kita semakin maju, demokrasi kita semakin maju, pemerintahannya semakin bersih. Kita harus memastikan misalnya bagaimana supaya negara ini tidak dikenal sebagai negara yang korup misalnya. Kita harus berupaya bersama-sama supaya indeks persepsi korupsi kita semakin baik. Semakin baik. Ya, sekarang angka kita agak memprihatinkan. Kita turun. Indeks persepsi korupsi kita kan sekarang di angka 34. Dulu angka yang terbaik itu sampai 40 gitu. Nah, santri sebagai bagian dari komponen penting bangsa ini, kita punya tanggung jawab untuk memastikan negara ini semakin baik di dalam tata kelolanya, ya, indeks persepsi korupsi kita harus semakin baik dari waktu ke waktu, dan ini bukan semata-mata tugas pemerintah, tetapi komponen santri dimanapun, ya, saya kira kita punya tanggung jawab untuk menjadikan bangsa ini
semakin baik dari waktu ke waktu, termasuk misalnya sekarang ini kan kita mendekati momentum politik ya, mau ada pemilu, pileg dan pilpres di tahun 2024. Saya kira santri dimanapun juga punya tanggung jawab untuk mengawal bahwa demokrasi ini berjalan baik. Kontestasi perbedaan pilihan saya kira hal yang wajar, tetapi dari waktu ke waktu demokrasi kita harus semakin matang dan masyarakat juga tidak terpolarisasi, tidak terpecah karena perbedaan-perbedaan pilihan politik. Karena pilihan politik itu kan sesuatu yang biasa saja. Setiap 5 tahun ya akan datang momentum seperti ini. Tapi begitu pemilunya selesai, saya kira juga semuanya selesai dan kita harus optimis melihat negara di masa yang akan datang. Gitu. Oke, siap. Luar biasa penjelasannya, sungguh komprehensif, lugas, tegas, dan berbobot. Oke, pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Pak Dr. Rumadi Ahmad. Tadi banyak dijelaskan soal kilas balik peran kaum santri, soal resolusi jihad. Demikian, kita doakan mudah-mudahan Pak Dr. Rumadi Ahmad sukses dan sehat selalu. Amin, amin, karena amin. Qabul. Amin. Karena beliau ini aset NU ya. Kalau nggak ada beliau ini bahaya ini Pak. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.